Shalom jemaat Tuhan, saya Pastor Yar, selamat datang di Kingdom Devotion. Hari ini kita akan melanjutkan renungan firman Tuhan kita bersama-sama. Masih daripada kitab 1 Yohanes. 1 Yohanes pasal yang kedua, ayat pertama bagian A akan menjadi dasar renungan firman Tuhan kita hari ini. Anak-anakku, hal-hal ini kutuliskan kepada kamu, supaya kamu jangan berbuat dosa. Rasul Yohanes menggunakan frasa anak-anakku di beberapa bagian dalam kitabnya. Dia menempatkan dirinya sebagai seorang penatua dan menyebut para pembacanya sebagai anak-anaknya dengan tujuan menyampaikan, memohon supaya mereka bisa menerima setiap kebenaran yang akan dia tuliskan di dalam kitab tersebut. Rasul Yohanes menunjukkan bahwa dia sedang bersikap ramah terhadap kebenaran yang ingin dia ingatkan kepada para pembaca. Dan kemudian di bagian berikutnya dia tadi berkata, hal-hal ini kutuliskan kepadamu supaya kamu jangan berbuat dosa. Ini adalah sebuah kebenaran yang ingin dia sampaikan kepada kita semua para pembaca. Dan sebelumnya dia memberitahu dengan sikap ramahnya, dengan ucapan ramahnya. Apa yang dapat kita pelajari sesungguhnya dari bagian ini? Yang dapat kita pelajari adalah kita mesti tetap bersikap ramah, bahkan tidak berkompromi. Kita harus tetap ramah meski tidak berkompromi. Kita tidak boleh berkompromi terhadap kebenaran firman Tuhan. Kita mesti tetap memegang kebenaran. Kita mesti tetap percaya kepada kebenaran. Kita mesti tidak boleh jatuh kepada dosa. Kita mesti tetap benar dalam hidup kita. Kita mesti berani terhadap iman kita. Kita mesti memegang setiap firman yang pernah kita baca. Kita tetap harus berani dengan doa-doa kita. Kita harus tetap berani menyampaikan kabar baik tentang Kristus kepada semua orang. Kita harus terus memegang kebenaran itu. Di tengah kehidupan itu semua, kita tidak boleh kompromi. Dan juga kita harus tetap bersikap ramah. Kita harus tetap bersikap ramah untuk menjaga kebenaran yang kita pegang. Ketika orang tidak setuju dengan apa yang kita percayai, ketika orang menertawakan apa yang kita percayai, ketika orang lain berusaha untuk menjatuhkan apa yang kita percayai, mari kita tetap bersikap ramah. Sadarkah kita semua, hari-hari ini begitu banyak orang mudah mengeluarkan sebuah perkataan-perkataan yang tidak ramah, perkataan-perkataan yang menghancurkan, perkataan-perkataan yang menjatuhkan orang lain, perkataan-perkataan yang menghina orang lain demi sebuah kebenaran yang ia percayai paling benar. Hari ini mari kita menjadi orang-orang yang berbeda, anak-anak Tuhan yang tetap menyampaikan kebenaran dengan bersikap ramah. Mari kita tetap bersikap ramah dan juga tidak berkompromi. Karena kita adalah anak-anak Tuhan yang harus terus menyampaikan semua kebenaran Tuhan dengan sikap ramah kita. Saya tutup dengan satu ayat, Efesus 4 ayat 32 menyampaikan seperti ini. Tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra dan saling mengampuni, sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Saya berdoa, kita semua tetap ramah kepada semua orang, tidak terkecuali. Dan jangan lupa, kita tidak boleh kompromi dalam keramahan kita. Mari kita berdoa. Bapa, kami ucap syukur buat saat ini, kami belajar bahwa kami harus terus bersikap ramah dalam perkataan kami. Tuhan, meski ketika kami mengalami sesuatu hal yang tidak baik terhadap kebenaran-Mu, kami mau tetap bersikap ramah. Tuhan, kami mau bersikap ramah terhadap semua orang, kepada bawahan kami, kepada majikan kami, kepada orang tua kami, kepada keturunan kami, pasangan hidup kami, dan tetangga-tetangga kami semua, Tuhan. Kami mau bersikap ramah
menyampaikan kebenaran itu dengan perkataan-perkataan yang ramah, sehingga orang bisa melihat ada perbedaan dalam hidup kami semua. Tolong kami semua Tuhan untuk tetap bersikap ramah dan meski tidak berkompromi terhadap kebenaran yang kami percayai. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa, haleluya. Amin. Amin. Jemaat Tuhan, bersikap ramah dan tidak berkompromi adalah satu kesatuan yang sangat baik. Mari kita jaga hidup kita untuk melakukannya. Tuhan Yesus memberkati.